Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Akbar Alfianto, Manajemen Dagang dan Wakaf, semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lembaga zakat dengan memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum zakat dan wakaf. Observasi yang saya lakukan mencakup pada 6 bab yang akan dijelaskan pada setiap bagian tersebut. Dan ini saya akan wawancara dengan beliau, Bapak Salman Al-Faridi, dan Baga Bendahara Ladismu. Hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional ditinjau dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Dengan Ladismu Monotola terbukti telah sesuai dengan peraturan serta persyaratan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Terbukti dengan telah disahkan lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah atau disebut Ladismu sebagai lembaga amil zakat nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui surat keterangan nomor 457 atau 21 9 November tahun 2002. Dengan demikian, Ladismu telah memenuhi syarat untuk mendirikan, mengolah, serta mendayagunakan zakat yang legal beroperasi dan telah sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku. Regulasi zakat di Indonesia. Kita sama dengan Ladismu dan Ladismu dari lembaga pemerintah lainnya. Saya tidak dapat itu akan sama dengan yang lain. Tidaklah dari lembaga boleh, tapi sesuai dengan kita mengikuti sudah bagian dari negara. Yang apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan undang-undang. Ada baik kita sebagai ormas atau dalam hal yang lebih spesifik sebagai sebuah pengolahannya, juga harus sesuai dengan peraturan perundangan, mana bentuk membentuk dan seterusnya. Sekalipun Muhammadiyah bentuk badan hukum, semuanya yang saya ketahui, kita sebagai warga negara dan ada kontribusi kepada undang-undang kita sebagai warga negara ini. Sebagai warga ini kan akan sebagai mengontrol undang-undang atau memberikan masukan-masukan melalui lembaga resmi. Dengan mempertimbangkan peran strategis itu, Ladismu mendorong pemerintah meregulasi peraturan zakat. Regulasi ini penting disegerakan terkait dengan Undang-Undang Zakat Nomor 22 dan 23 Tahun 2011, yang mana sebetulnya perlu diubah dengan zakat sebagai pengurangan pajak, bukan sekadar zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Niat pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang tersebut memang sangat baik, mengingat zakat sebagai salah satu instrumen mengentaskan kemiskinan. Namun seolah setengah-setengah zakat dalam undang-undang tersebut menjadi instrumen fiskal kedua setelah pajak. Organisasi pengolahan zakat sebagai upaya pengumpulan zakat. Organisasi pengolahan zakat menyediakan berbagai fasilitas bagi mudahkin. Berbagai kemudahan yang disediakan antara lain layanan debit zakat, bayaran di kantor dan pusat pembelanjaan, pemotongan gaji atau zakat payroll system, dan layanan pembayaran melalui ATM serta elektronik dan channel perbankan. Dengan fasilitas tersebut diharapkan pengumpulan dana zakat akan meningkat sehingga kesenjangan antara potensi dan realisasi akan berkurang. Kantor layanan adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Ladismu untuk membantu pengumpulan zakat yang ditempatkan di setiap kecamatan yang ada di kota Surabaya, sehingga masyarakat dapat membayar zakat dan memperoleh informasi. Mudahkin maupun masyarakat juga dapat mengakses informasi melalui media online seperti Facebook, Instagram, atau email, maupun di web yang ada di Ladismu Monotola.
Bagi masyarakat yang ingin membayar zakatnya maupun bertanya mengenai Ladismu Kota Surabaya akan diberikan alamat maupun kontak. Perizinan Lembaga Zakat. Ladismu Wonosobo telah mendapatkan rekomendasi pimpinan cabang Muhammadiyah secara legal formal. Ladismu menginduk kepada Ladis Muhammadiyah Pusat yang telah ditetapkan Menteri Agama Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor 453 tahun 2002 tanggal 21 November tahun 2002 dan telah memiliki legalitas sebagai lembaga amil zakat pusat dengan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 pada tanggal 14 Desember 2016 tentang pemberian izin kepada Ladis Muhammadiyah sebagai lembaga amil zakat skala nasional. Jika tidak ada izin, Ladismu tidak akan bisa beroperasi secara berkala karena masih belum resmi. Maka kantor layanan Ladismu harus ada izin terlebih dahulu. Dan sebagai berikut, setelah terpenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat ketiga, Ladismu pusat atau Ladismu wilayah atau Ladismu daerah menerbitkan surat keputusan pendirian kantor layanan Ladismu yang dimaksud dan surat keputusan pengangkatan pelaksanaan kantor layanan Ladismu yang dimaksud. Selanjutnya, Ladismu pusat menerbit nomor register atas permintaan Ladismu yang membentuk. Syarat amil zakat. Jika petahik adalah orang yang berhak menerima zakat, maka amil zakat adalah badan yang dipercaya mengurus zakat. Amil zakat adalah orang yang telah ditunjuk oleh seorang pemimpin atau wakilnya dan ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Syarat menjadi amil zakat harus merdeka, laki-laki dan muslim mukallaf. Adapun untuk menjadi amil di bagian Ladismu harus melakukan sesuai profesional. Lalu pendirian Muhammadiyah yang bergerak di bidang Muhammadiyah. Amil boleh berasal dari orang miskin maupun kaya. Jika ketujuh golongan sudah menerima haknya, maka amil berhak menerima zakat. Perda Zakat Indonesia. Sebagai Ladismu daerah dalam membantu Ladismu wilayah memiliki pemenang pendirikan kantor layanan Ladismu atas persetujuan Ladismu wilayah. Kantor layanan Ladismu yang memiliki pemenang mengusulkan penyaluran dana DIS kepada Ladismu Wonosobo yang membentuk menyimpulkan bahwa pengolahan zakat berkenan dengan peran pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Kota Surabaya dalam mengeluarkan Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang pengolahan zakat dan infak atau sedekah Kota Surabaya. Sesuai di undang-undang berkaitan pengolahan zakat, ketika kita tidak punya legalitas yang resmi sebagai amil zakat dan kita mengelola dana zakat atau dana DIS, maka kita bisa dianggap melakukan tindakan yang melanggar hukum dan ancamannya adalah pidana kurungan. Bahwa Muhammadiyah juga berusaha melakukan konsolidasi kepada pemerintah yang menjelaskan jika Ladismu merupakan satu-satunya lembaga amil zakat yang dimiliki Muhammadiyah. Sekian dari saya, Akbar Alfianto. Masih banyak kekurangan dalam wawancara dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari penulisan data yang mengakibatkan data tersebut tidak akurat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.